Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-14 daripada 26 sesi keseluruhannya bagi bacaan buku Petualangan Kursi Ajaib ataupun Pengembaraan Kerusi Ajaib, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada buku asal dalam bahasa Inggeris Adventures of the Wishing Chair oleh Enid Blyton. Ini adalah sesi perkongsian audiobook ke-14 daripada 26 sesi keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Ini adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada buku asal dalam bahasa Inggeris Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa oleh Vidya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Petualangan yang pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan yang kedua, Istana Raksasa. Petualangan yang ketiga, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Petualangan keempat, Ho Ho si Tukang Sihir. Petualangan kelima, Cinki Hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-kiri si Nenek Sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Dan seterusnya, sama-sama kita ikuti pengembaraan yang menarik ini di dalam petualangan yang ke-14, Rumah Putar. Rumah Putar. Sungguh tak enak tak bisa melihat kursi ajaib. Anak-anak selalu lupa bahawa kursi ada tapi tak nampak. Aduh, Peter mengeluh sambil bangkit untuk yang ke-4 kalinya. Sudah 4 kali aku jatuh. Aku tak suka begini terus. Aku akan mengikatkan sehelai Peter, kata Molly. Kita bisa melihat Peter itu dan tak perlu menubruk kursi. Anak perempuan selalu banyak akal, puji Cinki. Anak laki-laki juga, kata Peter. Lihat, betapa anehnya. Sehelai Peter mengambang di udara, terapung di udara, tak bergerak. Memang aneh. Peter itu menjadi tanda bagi mereka agar tidak menabrak kursi yang tak kelihatan itu. Aku sudah bertanya pada para peri, bagaimana caranya membuat kursi itu kembali kelihatan, kata Cinki. Kata mereka, kita bisa minta tolong pada nenek Snipit yang tinggal dalam sebuah rumah putar di hutan hijau. Dia pandai membuat sesuatu jadi terlihat atau tak terlihat. Kita pergi ke sana kalau kursi itu bersayap lagi. Bagaimana kita tahu? Melihatnya pun tak bisa, kata Molly. Oh ya, bagaimana ya? Kata Cinki. Ada akal, kata Peter.
kita taburkan sobekan kertas dekat kaki-kakinya. Kalau sayapnya tumbuh dan mulai bergerak, pasti kertas-kertas itu akan berterbangan. Anak-anak lalu menyobek-nyobek kertas dan menaburkannya di sekitar kaki kursi. Wow, lucu sekali, teriak mereka. Sehelai Peter mengambang di udara dan kertas-kertas berserakan di lantai. Kalau ibu tahu, pasti dikiranya kita ceroboh. Yuk, kita main kartu. Yuk, ajak Peter. Mereka asyik bermain kartu. Tiba-tiba Chinky berseru. Lihat, kertas-kertas itu berterbangan. Peter dan Molly menoleh. Benar, kertas-kertas itu berterbangan. Kursi ajaib sudah siap terbang. Mereka bisa merasakan tiupan anginnya. Kamu cerdik sekali, Peter, Chinky memuji. Anak laki-laki sama cerdiknya dengan anak perempuan. Ayo, kita terbang ke hutan hijau. Mereka duduk di kursi. Sungguh aneh, duduk di kursi yang tak kelihatan. Chinky duduk di sandaran seperti biasa. Ke hutan hijau, ke rumah putar, kata Chinky pada si kursi ajaib. Kursi segera melesat ke udara. Kalau ada yang melihat, pasti akan terheran-heran. 3 anak duduk di atas kursi yang tak terlihat, melayang-layang di angkasa. Hari hujan. Molly menyesal tidak membawa payung. Suruh si kursi terbang di atas awan, Chinky, katanya. Awan itu yang membawa hujan. Di atasnya pasti tidak hujan. Terbanglah di atas awan, kata Chinky. Kursi melaju makin lama makin tinggi. Akhirnya mereka berada di atas awan kelabu. Matahari bersinar cerah di sini. Padahal di bawah awan hujan deras. Nah, matahari akan mengeringkan pakaian kita, kata Molly. Kursi terus melayang ke atas awan. Lalu mulai menukik. Makin lama makin rendah. Sampai akhirnya mereka melihat sebuah hutan lebat di bawah sana. Hutan hijau, seru Chinky. Kita sudah sampai. Kursi terbang merendah. Lalu mendarat di sebuah tempat terbuka. Agak jauh di sebelah sana, mereka melihat sebuah rumah mungil. Rumah yang aneh. Rumah itu berdiri di atas sebuah tiang pendek. Dan tak henti-hentinya berputar. Kerana putarannya tidak terlalu cepat, mereka bisa melihat bahawa rumah itu punya 3 jendela di ketiga sisinya dan 1 pintu di sisi yang lain. Asap yang keluar dari cerobongnya berwarna hijau. Sebuah tanda bahawa penghuninya seorang tukang sihir. Nah, kita sudah sampai, kata Chinky sambil turun dari kursi. Sebaiknya kursi ini kita bawa masuk. Tak baik ditinggalkan di sini kerana tak terlihat. Siapa tahu ada anak jahil mengambil pita ini. Apakah nenek Snippet penyihir yang jahat? Tanya Molly cemas. Oh, tidak. Nenek Snippet adalah tukang sihir yang baik hati. Dia pasti mahu menolong kita, kata Chinky menenangkan. Kalian tak perlu takut. Dia takkan mencelakakan kita. Nenekku kenal baik dengannya. Bagaimana kita bisa masuk? Tanya Peter sambil memandang rumah yang tak henti-hentinya berputar itu. Rasanya seperti mahu melompat ke atas komedi putar yang sedang berputar kencang. Itu berbahaya, kata ibuku. Nah, kita panggil nenek Snippet dulu. Kita minta tolong agar dia menghentikan rumahnya. Seminit saja. Jadi kita bisa melompat masuk sambil menggotong kursi, kata Chinky. Ayolah, ini, kursinya sudah kupegangi. Mereka berjalan ke arah rumah putar. Ajaib. Kerana rumah itu berputar terus, asap yang keluar dari cerobongnya lalu membentuk lingkaran-lingkaran hijau yang lucu. Nenek Snippet, panggil Chinky. Hentikan rumahmu. Biarkan kami melompat masuk.
Seseorang membuka jendela. Seorang wanita tua menjengukkan kepalanya dari jendela. Dia memakai syal merah, kacamata bundar dan topi putih berenda di kepalanya. Hidungnya bengkok. Dia nampak heran melihat mereka. "Tunggu sebentar," teriaknya. "Ku hentikan rumahku. Tapi kalian harus cepat meloncat. Rumah ini tak mahu berhenti lama-lama." Rumah berputar makin pelan. Makin lama makin pelan. Lalu berhenti sama sekali. Pintunya persis di sisi yang menghadap anak-anak. Nenek Snippet membukanya dan menyuruh mereka masuk. Molly melompat. Hop. Dia ikuti Peter. Hop. Kemudian Chinky juga melompat. Hop. Gedubrak. Terlambat. Chinky melompat sambil membawa kursi dan tepat saat itu rumah putar mulai berputar lagi. Makin lama makin kencang. Kasihan Chinky. Dia jatuh terjerembab. Peter dan Molly tak bisa menahan ketawa. Lucu sekali tampang Chinky. Wajah Chinky terpental sambil menggotong-gotong kursi yang tak terlihat. Sekali lagi, Nenek Snippet menyuruh rumahnya berhenti. Peter membantu Chinky. Keduanya meletakkan kursi ajaib di tengah ruangan, lalu berpaling dan memberi salam. "Selamat pagi, Nenek Snippet," ujar mereka serentak. "Selamat pagi. Siapa si empunya rumah dengan ramah? Kalian butuh bantuanku, ya?" Sampai ketemu lagi dalam petualangan berikutnya, iaitu petualangan ke-15, Nenek Snippet. Terima kasih dan jumpa lagi.